Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Putri Nur Cahyani dengan NIM 612012300263, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Ibu Mardia SPD. Langsung saja di sini saya akan membahas 5 materi yang sudah dipelajari. Yang pertama yaitu konsep, aliran, dan sejarah perkembangan koperasi. Yang kedua, aspek sejarah perkembangan Indonesia. Yang ketiga, konsep pola manajemen koperasi. Yang keempat, tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Dan yang kelima, perangkat organisasi koperasi. Nah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu konsep, aliran, dan sejarah perkembangan koperasi. Konsep dasar koperasi. Nah, di sini juga ada pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Adapun fungsi dan tujuan dari koperasi tersebut. Nah, fungsi ini memiliki 4 poin. Yang pertama ada membangun dan mengembangkan. Fungsi pertama dari koperasi yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Demikian juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Fungsi yang kedua yaitu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Fungsi yang kedua dari koperasi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian. Yang ketiga yaitu memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai sokok gurunya. Fungsi keempat dari koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan koperasi. Tujuan koperasi memiliki 7 poin. Yang pertama, meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, yaitu menjadi sokok guru dalam perekonomian nasional. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Yang keenam, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Dan yang terakhir, memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang aliran koperasi. Dalam konteks historis, kita mengenal adanya 2 sistem ekonomi ekstrim, yaitu sistem kapitalisme dan sosialisme. Pada perkembangan selanjutnya muncullah sistem baru, yaitu sistem ekonomi campuran yang mencoba menggabungkan kedua sistem ekstrim tersebut. Nah, sejarah koperasi memang tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan perkembangan sosialisme yang merupakan antitesis dari kapitalisme yang berkembang di Eropa. Memburuknya kinerja kapitalisme yang ditandai dengan terjadinya depresi ekonomi dengan indikasi banyaknya pengangguran dan kelangkaan barang. Dorong munculnya gerakan dari orang-orang yang tertindas ekonominya seperti kaum buruh yang mewujudkan ide tentang koperasi. Nah, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan koperasi. Pada abad ke-18, konsep koperasi mulai muncul di tengah revolusi industri di Eropa yang membawa perubahan besar pada sistem ekonomi dan sosial. Ketimpangan sosial yang meningkat
mendorong masyarakat mencari cara untuk memenuhi kebutuhan secara kolektif. Menurut Robert Owen, pada tahun 1771 sampai 1858, yaitu seorang pelopor koperasi dari Inggris yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Dunia, ia mendirikan komunitas kerjasama yang berbasis pada prinsip saling membantu. Nah, pada tahun 1944, kelompok pekerja tekstil di Rochdale, Inggris mendirikan koperasi pertama yang menjadi dasar koperasi modern. Materi yang kedua yaitu sejarah koperasi di Indonesia. Nah, sebelum kemerdekaan, pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896. Ahmad 1964 H57 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh Arya Wiryatmaja Pati di Purwokerto pada tahun 1896. Ia mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Untuk memodali koperasi simpan pinjam tersebut, ia banyak menggunakan uangnya sendiri. Beliau juga menggunakan kas masjid yang dipegangnya. Materi yang ketiga yaitu konsep pola manajemen koperasi. Nah, di sini juga ada pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, di antaranya yaitu produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Nah, di sini juga ada menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Soehino, badan usaha adalah organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu koperasi sebagai badan usaha. Koperasi sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam kegiatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut nampak bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran besar dalam kehidupan ekonomi rakyat dan merupakan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan kegiatan koperasi juga menggunakan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan pedoman bagi koperasi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu tujuan dan nilai perusahaan. Tujuan menurut para ahli. Yang pertama ada P.W. Taylor. Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan ini digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2006 berpendapat bahwa salah satu tujuan utama perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menawarkan produk atau layanan yang berkualitas. Yang ketiga, Peter Drucker mengemukakan bahwa
tujuan perusahaan tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk memberikan kontribusi sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat. Hal ini perusahaan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang terakhir, menurut James A. V. Stoner menjelaskan bahwa selain memperoleh laba, perusahaan juga memiliki tujuan untuk berkembang dan tumbuh secara berkelanjutan. Tujuan ini dapat tercapai dengan melakukan inovasi, ekspansi pasar, serta pengembangan produk atau layanan baru. Yang selanjutnya yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan menurut para ahli, yang pertama menurut Aswad Damodaran, yaitu seorang pakar valuasi. Nilai perusahaan adalah perkiraan harga yang bisa diperoleh jika perusahaan dijual di pasar. Ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai faktor seperti pendapatan, aset, liabilitas, dan potensi pertumbuhan masa depan perusahaan. Yang kedua, menurut Eugene Fama dan Michael G. Jensen menyatakan bahwa nilai perusahaan berhubungan erat dengan bagaimana perusahaan tersebut dikelola, di mana pengelolaan yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan menurut mereka juga tercermin dari bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya dan keputusan-keputusan investasi yang diambil. Yang ketiga, menurut Seton, Ross, Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jeff, nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari semua aliran kas yang diharapkan di masa depan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Mereka berpendapat bahwa semakin besar potensi aliran kas yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, semakin tinggi juga nilai perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, menurut Robert C. Higgins, mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai yang tercermin dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Nilai ini dipengaruhi oleh keputusan manajerial dalam mengelola aset, liabilitas, dan pengeluaran perusahaan. Yang selanjutnya yaitu teori laba. Teori laba menurut para ahli. Teori laba dalam perspektif ekonomi klasik menurut Adam Smith dan para ekonom klasik lainnya. Laba adalah imbalan yang diterima oleh pengusaha sebagai penghargaan atas risiko yang diambil dalam mengelola faktor-faktor produksi. Dalam pandangan ekonomi klasik, laba diperoleh sebagai kompensasi atas usaha yang dikeluarkan oleh pengusaha untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan produksi yang efisien. Selanjutnya, menurut Karl Marx, teori laba dalam perspektif, ia berpendapat bahwa laba merupakan hasil dari eksploitasi tenaga kerja. Dalam teori nilai kerja Marx, nilai barang atau jasa dihasilkan oleh kerja manusia, dan laba adalah bagian dari nilai tersebut yang diserap oleh kapitalis atau pemilik modal. Laba dalam perspektif ini dilihat sebagai nilai lebih yang diambil dari pekerja. Yang ketiga, teori laba dalam perspektif neoklasik. Menurut Alfred Marshall, seorang ekonom neoklasik, melihat laba sebagai insentif bagi pengusaha untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam teori ini, laba dianggap sebagai imbalan atas pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Teori ini juga menganggap bahwa laba cenderung berkurang dalam pasar yang kompetitif karena adanya persaingan yang mendorong harga untuk turun. Selanjutnya, teori laba dalam perspektif keuangan. Dalam teori keuangan, laba dipandang sebagai selisih antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dengan biaya
yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Teori laba dalam perspektif manajerial. Menurut Henry Fayol, laba adalah salah satu tujuan utama manajer dalam organisasi. Laba dianggap sebagai ukuran keberhasilan dalam menjalankan manajemen dan operasional perusahaan. Teori ini menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola sumber daya dan operasional perusahaan untuk mencapai tujuan laba yang optimal. Materi yang keempat yaitu tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Yang pertama yaitu tujuan utama koperasi. Tujuan utama koperasi sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun beberapa poin utama tujuan koperasi. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua ada mengembangkan potensi dan kemampuan anggota. Yang ketiga menciptakan keadilan ekonomi. Yang keempat, yang terakhir yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu modal koperasi. Modal koperasi merupakan salah satu aspek penting dalam operasional dan keberlanjutan koperasi itu sendiri. Sebagaimana badan usaha lainnya, koperasi memerlukan modal untuk menjalankan aktivitas usaha dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Modal koperasi terdiri dari berbagai sumber yang dapat diperoleh melalui kontribusi anggota maupun sumber eksternal. Berikut beberapa komponen modal koperasi. Yang pertama ada modal sendiri, yaitu koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetorkan oleh anggota koperasi. Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota saat menjadi anggota koperasi. Sedangkan simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayar secara rutin. Yang kedua yaitu modal pinjaman. Modal koperasi juga bisa berasal dari pinjaman atau kredit yang diperoleh dari lembaga keuangan lain seperti bank atau lembaga keuangan mikro. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi seperti pengadaan barang, peningkatan kapasitas produksi, atau ekspansi usaha. Yang ketiga yaitu cadangan koperasi. Sebagian laba yang diperoleh koperasi akan disisihkan sebagai cadangan koperasi yang digunakan untuk memperkuat modal koperasi dan memastikan keberlangsungan usaha jangka panjang. Keempat yaitu modal sosial dan kepercayaan. Modal koperasi tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencangkup modal sosial yang terbangun melalui hubungan antara anggota koperasi. Modal sosial ini berupa kepercayaan dan solidaritas antara anggota yang memungkinkan koperasi berkembang. Yang terakhir yaitu modal dari program pemerintah atau donor. Beberapa koperasi mendapatkan tambahan modal melalui bantuan pemerintah atau lembaga donor, terutama untuk koperasi yang bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan modal ini seringkali digunakan untuk mendukung kegiatan koperasi di daerah-daerah yang lebih miskin atau yang membutuhkan. Materi yang terakhir yaitu perangkat organisasi koperasi. Di sini ada pengertian perangkat organisasi koperasi adalah bagian-bagian penting yang ada dalam struktur organisasi koperasi yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjalankan, mengatur, dan mengawasi jalannya operasional koperasi. Setiap perangkat organisasi memiliki tugas yang berbeda, namun tetap saling berkaitan dalam mewujudkan tujuan koperasi, yakni kesejahteraan anggota. Tanpa adanya perangkat organisasi yang jelas
dan berfungsi dengan baik, koperasi tidak akan mampu beroperasi secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengawas, pengurus, manajer, dan karyawan. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab perangkat organisasi koperasi. Nah, setiap perangkat organisasi ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun semua memiliki peran yang saling mendukung untuk mencapai visi dan misi koperasi. Nah, yang pertama yaitu ada rapat anggota. Ia bertugas menetapkan kebijakan umum koperasi, memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas, mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus serta merumuskan rencana kerja koperasi. Nah, yang kedua yaitu pengurus. Pengurus ini bertanggung jawab menjalankan keputusan rapat anggota, mengatur administrasi koperasi, mengelola aset dan sumber daya koperasi, serta membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada rapat anggota. Yang ketiga yaitu pengawas. Ia bertugas memeriksa dan menilai kinerja pengurus, memberikan rekomendasi perbaikan, memastikan pengelolaan koperasi sesuai dengan ketentuan hukum, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada rapat anggota. Dan yang terakhir yaitu manajer dan karyawan. Ia bertugas membantu pengurus dalam menjalankan operasional koperasi sesuai bidangnya masing-masing. Manajer bertanggung jawab langsung kepada pengurus dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian usaha koperasi. Kesimpulan dari materi yang tadi sudah saya bahas yaitu koperasi adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran dan sejarah perjuangan ekonomi rakyat Indonesia sejak masa penjajahan. Dalam manajemennya, koperasi menerapkan prinsip demokrasi dan partisipasi aktif anggota. Tujuan koperasi mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan fungsi sebagai sarana ekonomi rakyat dan permodalannya berasal dari simpanan anggota serta sumber lain yang sah. Organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas yang bersama-sama menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan. Demikian materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.